Baik, kita lanjutkan. Pakar komunikasi politik, sudah ada Bang Effendi Ghazali juga bersama kami. Bang Effendi, terima kasih. Saya ingin ke Pak Basuri dulu, tapi pertanyaan saya ketika begitu banyak kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta menyuarakan tidak ingin Pak Ahok kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta. Membaca tidak Pak, mungkin ada perubahan perilaku dari Pak Ahok? Wah, nggak ada itu. Jauh dari itu, santai saja. Nggak ada itu sama sekali. Kita juga biasa saja. Ya. Lah sekarang sederhana saja lah. Kita hidup ini, malam ini saya bisa lewat, belum tentu saya besok lihat matahari. Susah amat, ya kan? Dan sudah itu juga menurut saya kalau dibilang banyak, ya banyaknya hitungannya kan masih ada patokan. Tapi menurut saya ya inilah dinamika hidup kan. Demokrasi itu kan begitu. Ya kan? Nah kalau semua tenang-tenang aja bukan hidup. Ya, ini udah gaya kalau politikus kayak gini Bang. Politikus ya, Iya. usaha. Kayaknya lain. Gayanya beda. Iya. Saya tanya komentar Abang dulu deh. Akhirnya Pak Ahok menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, menjadi gubernur kita. Iya kan tentunya ada dua hal. Yang pertama saya ingin mengatakan tertolong dengan Perpu itu ya. Perpu itu justru malah mendorong nanti segera ada pasal-pasal yang mendorong bisa dilakukan pelantikan oleh Presiden. Alhamdulillah kita sekarang punya gubernur. Tapi pada poin yang kedua, memang sebagian besar dari suara-suara yang menentang dia itu, kalau menurut saya disuarakan secara keliru. Kalau misalnya yang dijadikan penghalang misalnya salah satu hak untuk mempertanyakan instruksi gubernur nomor 67 tahun 2014 itu mendasar dan hakiki. Tapi kalau cuma mengatakan Ahok karena dia Cina atau Tionghoa sekarang, lalu Kristen, itu nggak bisa. Konstitusi Indonesia, konstitusi negara ini menjamin siapapun warga negara kita, apapun agama, apapun rasnya, mereka punya hak. Tapi kalau misalnya lagi-lagi saya misalkan yang dijadikan pegangan tanpa embel-embel ras, tanpa embel-embel soal agama dan sebagainya adalah pertanyaan. Kenapa bisa mengeluarkan instruksi nomor 67 2014 itu loh yang melarang pemotongan hewan di SD misalnya. Itu persoalan yang jauh lebih hakiki dan serius. Sudah dijelaskan, sudah diklarifikasi di depan rapat kerja Majelis Ulama Indonesia juga. Bukan Iya. menurut Anda itu sudah clear sampai di situ? Enggak, tapi sebagai anggota DPR atau sebagai warga negara bisa mempertanyakan misalnya. Tapi maksud saya murni itu yang dipertanyakan, bahwa kebijakan seorang kepala daerah dianggap misalnya menghalangi pelaksanaan akidah atau ibadah dari agama tertentu. Karena itu nggak terlalu gampang dipahami. Maksud saya begini, kan kita tahu ya kalau bulan puasa dulu ada lagu yang mengatakan ada anak bertanya pada bapaknya untuk apa bapak puasa dan sebagainya. Sama kalau pemotongan hewan kurban itu jadi dipusatkan di rumah-rumah pemotongan hewan, anak-anak SD jadi nggak nanya lagi. Ada anak bertanya pada bapaknya gitu kan, untuk apa kita sembeli sapi atau untuk apa kita memotong domba. Kan itu pewarisan nilai-nilai agama, akidah kan adanya di situ. Nah, maksud saya kalau itu yang didorong ke depan, tanpa embel-embel ini karena Anda Tionghoa, karena Anda Kristen dan segala macam. Jadi harus ada argumentasi yang kuat. Ini kita berbicara memilih seorang gubernur, basisnya adalah kebijakan publik yang dia lakukan. Nah pada bagian lain, mungkin yang ingin saya catat dua tentang Pak Ahok ini. Yang pertama, saya selalu menggelarinya sebagai bapak pembuktian terbalik. Padahal negara kita dalam konteks melawan korupsi itu sedang mendambakan pembuktian terbalik. Kalau Ahok ini kan suka bilang begini, saya nggak tahu. Lu orang mau melawan gua, lu orang harus bisa buktikan. Dia kan ngomongnya gitu kan, lu orang harus bisa buktikan kekayaan lu orang dari mana asalnya, serta berapa lu orang bayar pajak. Wah itu banyak pejabat-pejabat kita yang termasuk di DPRD yang gemetar-gemetar, banyak. Lalu yang kedua, mungkin gini, kami harus menyadari di dalam komunikasi politik, kadangkala kita hidup di tengah masyarakat yang sedang punya ketidakpercayaan dan keputusasaan dalam konteks antara kata dan perbuatan yang berbeda. Lalu tiba ada orang yang sekarang menyuarakan mewakili. Sebetulnya ya kalau mau jujur kata-kata yang disuarakan Ahok itu bisa jadi ada juga di dalam hati Anda, di dalam hati saya dan di dalam hati kita semua. Tapi yang berani menyuarakan itu cuma Pak Ahok. Kalau kita misalnya berani bebas berteriak di jalan di mana-mana suara kita pasti begitu. Gitu. Baik, kita lihat loh ada informasi lain untuk pemirsa berikut ini. Berharap kelak putranya jadi orang berhasil, mendiang Indra Cahaya Purnama memanggil Basuki kecil dengan sebutan Ahok.
sebuah nama Tionghoa sederhana namun syarat makna. Ahok berarti tak pernah berhenti belajar. Lahir di negeri Timah Belitung, Ahok sang sulung menghabiskan masa kecilnya di Desa Gantung, Belitung Timur bersama 3 adiknya, Basuri, Vivi, dan Hari. Besar di masyarakat plural, membuat Ahok dan keluarga begitu menghargai perbedaan. Nilai-nilai kejujuran, ketekunan, dan ketegasan yang ditularkan orang tuanya mengantarkan pria kelahiran 29 Juni 1966 ini sukses jadi pengusaha timah. Ahok kemudian menjajal nasib di ranah politik. Meski awalnya tanpa mengantongi restu sang ibu, karir politik Ahok terus melaju. Ahok merupakan sosok fenomenal, tak pandang bulu, anti kompromi, dan sedikit temperamental. Ahok dibenci, namun juga dicintai. Ahok memang bukan gubernur beretnis Tionghoa pertama di Jakarta. Di era Soekarno, ada Heng Ngantung yang menjabat selama setahun. Dengan kehadiran Basuki Cahayapurnama, Jakarta kini semakin berwarna.